Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali di Ramadan yang ke-18. Alhamdulillah, sudah masuk Ramadan 18. Tinggal sedikit berarti Ramadannya. Bersedih napa seneng? Sedih. Saestu. Beneran bersedih. Bersedih ya, Ramadan mau berakhir, tinggal sedikit. Ya Allah. Apa senang mau mudik gitu ya? Seneng satu sisi, sedih sisi yang lain gitu ya berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu yang masih ada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, utamanya di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu kepada musannif kitab ini. Liridhoillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li ma'unati ulama'illah wa nakhussu khususan illa musannif kitab maqsudusan Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa jami'i masyayikhina wa liman haqqun 'alaina syai'un lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi karamatihi fid dharain amin. Fa'ala terus fa'ala hadza saumid dahri. Mongko ing atase iki tanzilu hadhil ahadis. Fa'ala hada dipotong sampai situ mohon. Fa'ala hada mongko ing atase iki tanzilu hadhil ahadis. Tanzilu hadhil ahadis yang kemarin niku, yang paragraf terakhir nih. Saumud dahri utawi poso dahar. Saumud dahri utawi poso dahar, poso setahun. Fi haqqi man ing dalem hake wong. Fi haqqi man ing dalem hake wong. Aftara kang mokel fil ayyami, aftara kang mokel sapa man fil ayyami ing dalem pira-pira dina al muharramati kang den haramaken. Al muharramati kang den haramaken idza kana tatkalane ana sapa man, idza kana tatkalane ana sapa man iku mutiqon kuat apa saumud dahar lahu mutikon iku saya ulang nggih. Idza kana tatkalane ana sapa man iku mutikon kuat lahu maring saumud dahar la yu'athiru ora ngelabeti apa saumud dahar la yu'athiru ora ngelabeti apa saumud dahar fi
jasadihi ing dalem jasate man utawa ing dalem badane man. Wala yuqaiduhu lan ora nglerenaken yuqaiduhu ora nglerenaken apa shaumud dahr an syai'in saking suwiji-wiji. Lengkapnya, wala yuqaiduhu lan orang nglerenaken apa shaumud dahr ing man an syai'in saking suwiji-wiji minat taati saking pira-pira ketaatan. Minat taati saking pira-pira ketaatan allati kana kang ono yaf'aluha agawe ha ing taat apa al aqwiya'u pira-pira wong kang kuat. Sopo al aqwiya, karena di sini fa'ilnya hidup nih manusia. Sopo al aqwiya'u pira-pira wong kang kuat iku afdalu luweh utama minal hibbi saking poso ngegang-ngegang utawa poso Daud. Minal hibbi saking poso Daud li anal jazaa krana sak temene piwales li anal jazaa krana sak temene piwales iku ala qadril a'mal ing ngatasé kadare pira-pira amal. Iku ala qadril a'mal ing ngatasé kadare pira-pira amal alama ing ngatasé barang Pemberiku kalimatnya nopo selanjutnya tamahada alama ing ngatasé barang tamahada kang dadi landasan apa ma tamahada kang dadi landasan apa ma fi syariati ing dalam syariat. Annaman sak temene wong jaa kang teka sapa man bil hasanati kelawan kebagusan siji iku falahu mongko keduwe man asyru amsaliha utawi 10 pira-pira padane hasanah. Asyru amsaliha utawi 10 pira-pira padane hasanah. Masih bersambung dengan apa yang kemarin dijelaskan. Ini berhubungan dengan yang namanya puasa tatawwu atau puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama kemarin disampaikan itu adalah puasa Daud. Puasa apa? Daud. Lalu kemudian Rasulullah kemarin menyampaikan atau di dalam bahasan yang terakhir di situ dijelaskan bahwa Rasulullah itu agung. Rasulullah ketika menghadapi banyak pertanyaan dari para sahabat, maka di sini Rasulullah menjawabnya itu bukan berdasarkan dari beliaunya sendiri, tetapi Rasulullah menjawab apapun itu permasalahan yang muncul di kalangan para sahabat, baik itu dari pertanyaan
ataupun permasalahan yang mereka hadapi itu sumbernya ya dari wahyu. Rasulullah menjawab berdasarkan wahyu yang diberikan kepadanya. Nah, wahyu niku sumbernya dari Allah. Maka yang tampaknya itu bertentangan jawabannya kok bisa berbeda-beda, padahal pertanyaannya sama. Itu bukan berarti bertentangan, tetapi di sini memang seperti itu. Rasulullah melihat seperti apa tingkat kemampuan, kepahaman, dan juga kekuatan, dan juga faktor lain yang itu tampak oleh Rasulullah ketika memberikan jawaban berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah. Jadi tidak semata-mata bersumber langsung dari Rasul, tapi itu adalah petunjuk dari Allah. Maka tidak mungkin kalau kemudian itu menjadi bertentangan. Ya. Semuanya sudah sesuai dengan kapasitasnya. Semuanya itu disesuaikan dengan siapa yang bertanya atau siapa yang sedang dihadapi oleh Rasulullah. Disesuaikan semuanya. Maka kalau kemarin itu ada cerita si Abdillah ibni Abdillah bin Amr bin Ash, jadi putranya Amr bin Ash, maka Rasulullah ketika melihat, oh kamu nggak mampu kalau kamu mengatakan sepanjang siangnya akan puasa dan sepanjang malamnya akan dipakai untuk beribadah terus, maka kamu tidak kuat, akan merusak jiwamu, akan merusak fisikmu, matamu bahkan sampai cekung gara-gara fisik yang itu rusak karena apa yang dilakukannya. Jadi dilihat dari tingkat kekuatan ataupun tingkat kemampuan, maka kemudian Rasulullah memberikan saran afdalus shaum dengan shaum hib atau shaumud Daud, ya, dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu akan lebih menjaga pada kondisi fisik. Kasusnya demikian. Lalu kalau memang kuat, tidak ada masalah, seperti yang dijelaskan di dalam bagian ini. Fa'ala hadza shaumud dahr fi haqqi man aftara fil ayyamil muharramah idza kana mutiqan. Jadi ketika ada yang melakukan puasa dahar bukan dahar ya, dahar maem, puasa kok maem ya, puasa dahar, puasa naun. Kalau memang seseorang itu mampu untuk melakukan puasa 1 tahun penuh, ya, jadi puasa nahun gitu ya, kecuali pada hari-hari yang itu memang diharamkan berpuasa. Jadi kalau pada waktu hari tidak boleh puasa, ya mboten puasa. Nah, dalam 1 tahun itu ada 5 hari. 5 hari yang itu diharamkan puasa. 1 pada waktu hari raya Idul Fitri, 2 pada waktu hari raya Idul Adha, lalu yang 3 adalah hari Tasyrik. Kecuali di 5 tempat itu. Jadi mampu melakukan puasa dahar, kecuali dia akan berbuka atau tidak melakukan puasa di 5 tempat itu. Dan kemudian lahu la yu'assiru fi jasadihi. Dengan melakukan puasa demikian dia kuat, dia mampu, tidak akan merusak fisiknya, tidak akan berpengaruh buruk pada badannya, wala yuqa'ituhu an syai'in minat ta'at, dan tidak menjadikan dia itu menjadi turun ketaatannya atau menjadi lemah dari segi ketaatannya. Maka kalau seperti ini boleh. Kalau seperti ini itu bisa dilakukan. Karena yaf'aluha al-aqwiya'u afdalu minal hib.
Maka yang seperti ini itu lebih utama dibandingkan dengan puasa Hib. Puasa Hib, puasa Daud. Ya. Jadi lebih utama ketimbang puasa Daud. Kalau memang kondisinya seperti yang digambarkan teng mriki. Jadi ketika puasa nahun itu nanti memang tidak memiliki efek buruk, tidak memiliki efek negatif kepada si yang puasa, si pelakunya, maka yang seperti ini itu lebih utama, ya, lebih utama. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, ya. La yu'assiru fi jasadihi, tidak berpengaruh, artinya tidak berefek negatif, tidak menjadikan fisik jadi lemah, tidak menjadikan fisik ini menjadi semakin buruk, tidak ada pengaruh yang jelek pada kondisi fisik. Lalu yang berikutnya, la yuqa'iduhu an syai'in minat ta'at, tidak ngaruh pada tingkat ketaatannya juga. Kalau kemudian dia melakukan puasa dahar tapi terus akhirnya dia menjadi lemes dan kemudian akhirnya malas untuk melakukan ibadah yang lain yang seharusnya sholat, ini hukumnya wajib, jadinya dia malih meninggalkan gara-gara dia mementingkan puasanya, berarti ini dari segi ketaatan sudah tidak bisa. Karena di sini yang perlu diperhatikan adalah tidak menurunkan, tidak ngelerenaken, jadi tidak akan meninggalkan segi-segi ketaatannya. Yang pada waktu tidak puasa ini semangat, selalu beribadahnya itu bisa tepat waktu, sholat bisa di awal waktu, semuanya ini berjalan bagus sesuai dengan ajaran agama. Dia terkenal dengan pribadi yang taat, pribadi yang soleh, tapi dengan dia kemudian mengutamakan puasa itu tadi, lalu kemudian akhirnya berakibat pada sholatnya yang biasanya ini selalu terap di awal waktu, akhirnya menjadi mundur, akhirnya menjadi goyang. Jadi kalau yang seperti ini berarti tidak memenuhi syarat untuk bisa masuk pada puasa dahar. Maka tidak menjadi utama puasa daharnya kalau kemudian punya efek yang seperti ini. Tetapi kalau itu semuanya bisa terpenuhi, dua kategori yang disampaikan ini tadi itu semuanya terlampaui dengan baik, jadi tidak memberikan efek negatif, maka dikatakan afdalu minal ghib. Maka yang seperti ini lebih utama dibandingkan dengan puasa Daud. Kenapa? Li'annal jazaa ala qadril a'mal. Karena yang namanya balasan, jadi Allah memberikan ganjaran, ini lebih utama, ini yang seperti ini yang seperti ini, itu ya sesuai dengan kadar yang diamalkan. Jadi kalau kita melihat yang namanya puasa dahar itu banyak ya kemarin, seperti halnya puasa Ramadan penuh, kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, itu kan juga seperti halnya puasa dahar, puasa setahun kan ya, itu juga sama. Kemudian puasa 3 hari setiap bulannya di Ayyamul Bid, di hari-hari putih, di 13, 14, 15 setiap bulannya. Maka ini juga seperti halnya puasa dahar, karena setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau dalam satu bulan itu 3 kali 10 itu 30 itu kali 12, karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan, maka berarti genap totalnya ada berapa? 360. Maka juga seperti halnya puasa dahar.
Lalu kemudian puasa Daud, nah itu juga bagus. Tapi kalau di sini itu puasa daharnya memang setiap hari puasa, kecuali yang 5 hari itu saja yang memang diharamkan berpuasa, maka tentu lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya ini tadi. Puasa dahar yang bentuknya adalah Ramadan dengan ditambah 6 hari bulan Syawal, yang kemudian bentuknya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, yang bentuknya puasa 3 hari setiap bulannya, ini juga semisal puasa dahar. Maka puasa dahar yang dilakukan setiap hari dengan berpuasa, kecuali di 5 hari itu lebih utama. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa memang rahmannya Allah itu sangatlah besar. Rahmannya Allah itu untuk siapapun kan. Bahkan orang yang melakukan maksiat pun juga masih dapat rahmannya Allah. Kan begitu ya. Masih diberikan kesempatan, masih diberikan rezeki oleh Allah. Jadi rahmannya Allah di sini sangat besar. Puasa Ramadan tambah 6 ini podo kan puasa setahun. Puasa 3 hari tiap bulannya, semuanya dilakukan setiap bulannya sampai setahun, 12 bulan, tiap harinya 3 hari. Ini juga, ini menunjukkan rahmannya Allah itu sangat besar. Tapi perlu diingat bahwa Allah itu adil juga. Allah niku adil. Masa puasa 3 hari di tiap bulannya dengan puasa yang setiap hari puasa, kecuali di 5 hari yang diharamkan itu, masa sama? Tentu ya tidak sama. Maka dikatakan afdalu minal ghib atau min puasa yang lainnya tadi, ketika memang bisa melakukan puasa dahar. Jadi ini menunjukkan betapa Allah itu selain memiliki rahman yang begitu besar, Allah itu juga maha adil. Jadi tidak heran kalau misalkan orang yang melakukan puasa dahar itu doanya lebih dikabulkan, doanya lebih mustajab. Karena di sini Allah memiliki keadilan gitu ya. Jadi puasanya setiap hari, kecuali hanya di 5 tempat tadi. Nah, jadi ada keramatnya, maka tidak heran begitu. Orang yang puasa nahun begitu ya, kecuali di 5 tempat tadi, itu lebih mudah dikabulkan doanya. Ya, karena memang Allah maha adil, nggak sama tentunya begitu. Jauh lebih utama dibandingkan dengan puasa yang dianggap setahun atau yang dinilai sama dengan puasa setahun dari bentuk-bentuk yang tadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau memang mampu dahar, ya dahar yang itu sebenarnya dahar begitu. Jadi dengan setiap hari puasa, ya itu lebih utama. Nah, jadi segala sesuatu itu nanti sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kapasitasnya. Nek kita mengukur diri kita, oh saya belum mampu, yo mboten usah memaksa. Jadi tidak usah memaksa diri untuk bisa mencapai yang seperti ini. Tapi nek memang benar-benar kita ngukur diri kita mampu memenuhi syarat yang ditentukan, ya monggo. Karena itu memang lebih utama. Enten apa mboten sing ngoten niku? Belum. Nggih. Jadi mengukur diri kita. Nek belum mampu nggih ndak usah memaksakan diri. Karena Allah itu rahmannya begitu besar. Dengan kita berpuasa yang semacam tadi, itu juga sudah semisal dengan puasa dahar dengan bentuk yang lain, karena setiap kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Nah niku, ini nek dereng mampu kita bisa melakukan yang bentuk lainnya. Wa innama utawi angin pestine kauluhu dawe
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge, man utawi sapa wonge iku soma poso sapa man al abada ing setahun, fala soma mongko ora poso sapa man, fala soma mongko ora poso sapa man iku maujud. Iku fa maknahu utawi maknane kaul, maknanya penjelasan lafadz dari hadisnya Rasulullah niku, iku annaman sak temene wong soma kang poso sapa man, annaman sak temene wong soma kang poso sapa man al-idaini ing riyaya loro, al-idaini ing riyaya loro, wa ayyamat tasyriki lan pira-pira dina tasyrik, lan pira-pira dina tasyrik, ai falasoma, ai falasoma. Jadi itu yang dimaksud dengan falasoma. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku lau aftara lamun mokel sapa man, aftoroha lamun mokel sapa man ha ing aidain wa ayyamat tasyrik, ke depan rujuknya. Lam yakun iku lam yakun ora ono sapa man, lam yakun ora ono sapa man iku so iman wong kang poso lidahri maring poso taun, lidahri maring poso tahun, alal haqiqati ing atase hakikat, bal so iman bal balik so iman wong kang poso li aktsarid dahri maring akehe taun, li aktsarid dahri maring akehe taun. Dawuhnya Kanjeng Nabi, nopo dawe, man somal abada fala soma, man somal abada fala soma. Barang siapa yang berpuasa setahun, maka dia tidak berpuasa. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Dikatakan man somal abada fala soma. Barang siapa yang berpuasa setahun, maka dia tidak berpuasa. Itu maksudnya adalah annaman somal aidain wa ayyamat tasyrik. Jadi orang itu meskipun disebut puasa dahr, puasa abad, puasa setahun, tapi pada hakikatnya dia kan tidak puasa penuh 1 tahun. Begitu. Loh, kenapa? Ya karena di dalam 1 tahun itu ada 5 hari yang memang diharamkan berpuasa. Maka siapa yang mengatakan puasa setahun itu hakikatnya boten puasa setahun ya, karena terkurangi dengan jumlah 5 ini tadi, aidain 2 hari raya sama ayyamut tasyrik ya. Jadi 2 hari raya itu sama hari tasyrik jumlahnya 3 hari. Maka hakikatnya seperti ini, begitu. Sehingga dikatakan fala soma, maka dia tidak berpuasa.
berpuasa, tidak berpuasa setahun utuh karena ada yang berkurang. Tetapi nah itu bal iman li aksarid dahri, tetapi dia melakukan puasa pada kebanyakan hari atau kebanyakan hari dalam tahun itu ya. Jadi misalkan kita anggap 365 berapa? 365 hari ya dalam setahun kurang lebihnya. Karena kan ada 31, ada 30, ada 31, ada 30, ada 29, bahkan 28. Maka kalau di total kurang lebihnya di situ 360, 365 gitu ya. Jadi tidak utuh sejumlah itu. Tetapi dia berpuasa pada kebanyakan hari di tahun tersebut. Hanya 5 hari saja yang boten, selainnya dia berpuasa. Nah itu yang namanya somal abad, puasa setahun, puasa selamanya ya, setahun. Boten. Wasani utawi kang nomor kalih. Wasani utawi kang nomor kalih iku fi shaumi Sya'ban. Iku fi shaumi Sya'ban ing dalem poso wulan Sya'ban. Qalat dawuh sapa Aisyah tu radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah dawuh saking dawuhnya Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ono sapa Rasulullah Kanjeng Rasul iku yasumu poso sapa Kanjeng Nabi Sya'bana ing wulan Sya'ban kullahu, iya sekabehane Sya'ban ai ghalibuhu. Bukan makna kullah di sini itu ghalibuhu. Ghalibuhu niku dimaknai bisa biasanya, bisa kebanyakannya, begitu ya. Ghalib. Karena ono sapa Kanjeng Nabi, iku yasumu poso sapa Kanjeng Nabi Sya'bana ing wulan Sya'ban, Sya'bana ing wulan Sya'ban illa qalilan, kejaba sedikit, kejaba kidik. Yang nomor 2 ini puasa sunnah yang disebutkan di dalam kitab niki adalah Shaumu Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Loh kapan Sya'ban itu? Sya'ban itu kapan? Sebelum Ramadan. Sampeyan hafal nggih? Hitungan bulan dalam setahun menggunakan hijriyah. Hafal toh? Cobi. Mulai dari Muharram, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Alhamdulillah, apal ternyata. Nggih ngoten, kudune yo apal, tapi enten sing gak muni. Berarti paling ya ragu ngoten nggih. Tapi harus hafal nggih, harus hafal. Karena kita itu banyak bersinggungan dengan bulan yang itu dilihatnya dari segi hijriyah. Jadi jangan cuma lihat bulan Masehinya. Sekarang bulan apa? Langsung hafal. Napa? Maret. Bentar lagi hari raya. Apalagi sudah dekat hari raya. Ya. Jadi puasa bulan-bulan hijriyah niku nggih kedahe apal.
supaya nanti ketika kita masuk pada bulan-bulan tersebut itu ya amalan apa yang utama yang perlu kita lakukan, kita bisa melakukannya karena kita tahu. Nek bulane mawon kita nggak tahu terus pripun mau melakukan amalan baik, amalan utama yang dianjurkan di bulan itu. Nah, jadi syaratnya yo harus hafal, ya, hafal bulan-bulan hijriah. Ya. Jadi yang kedua ini disebutkan adalah puasa bulan Sya'ban. Sya'ban itu berarti kalau tadi sudah dihitung urutannya Sya'ban itu sebelum Ramadan, setelah bulan Rajab, iya toh? Yeah. Nah, jadi bulan Sya'ban itu disunnahkan untuk melakukan puasa. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Di sini Sayyidah Aisyah itu menjelaskan bahwa Rasulullah itu melakukan puasa Sya'ban kullahu di sini dimaknai ya sebagian biasanya. Lalu kemudian wa kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Jadi Rasulullah niku melakukan puasa Sya'ban. Bulan Sya'ban itu juga bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di dalam 1 tahun itu ada bulan-bulan yang itu dikatakan bulan hurum, syahrun hurum, syahrun haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Napa niku? 3 berurutan, 1 mboten. Apa? Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, lalu Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Setelah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah napa? Muharram. Lalu ini yang berurutan. Karena 3 berurutan, yang 1 mboten. Yang 1 adalah Rajab. Yang 1 adalah Rajab. 4 tadi napa? Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab. Jadi 4 bulan ini adalah bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Sya'ban bagaimana? Sya'ban ini juga bulan yang mulia. Sya'ban itu juga bulan yang agung. Jadi Sya'ban itu kalau dilihat posisinya tadi terjepit ya. Posisinya terjepit antara Rajab, bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Dan ini biasanya itu yang kemudian dilupakan oleh orang. Karena keberadaannya yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan ini. Maka ini kemudian biasanya dilupakan. Padahal ini juga bulan yang utama. Nah, di sini Rasulullah itu mencontohkan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, di situ Rasulullah berpuasa. Rasulullah justru malah memperbanyak puasa. Rasulullah niku justru memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban itu dikatakan sebagai bulan laporan amal. Jadi dengan berpuasa, maka ketika kita melaporkan amalan kita, jadi bulan laporan amal begitu ya, di setiap tahunnya, itu kita sedang dalam kondisi berpuasa, jadinya bagus. Jadi dikatakan sebagai bulan laporan amal. Setelah itu masuk bulan Ramadan ya. Dan di bulan Ramadan, nah ini bulan yang
istimewa. Maka bulan Sya'ban ini kadang yang kemudian dilupakan oleh orang. Jadi di bulan Sya'ban ini itu juga memiliki keutamaan. Rasulullah itu juga menganjurkan, mencontohkan untuk melakukan puasa di bulan Sya'ban. Nek sing biasanya puasa, sregep puasa sunnah ya kayak Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulannya. Silahkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Boleh. Mulai dari tanggal 1 sampai kemudian hampir berakhir. Nah, itu boleh. Jadi dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban yang biasanya sudah terbiasa puasa. Jadi puasa mulai dari tanggal 1 sampai 15 boleh, bagus. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Ada yang mau puasa 7 hari, boleh, bagus. Ada yang puasanya hampir penuh 1 bulan juga boleh. Karena Rasulullah niku ada keterangan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan puasa selama 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Jadi kalau misalkan melakukan puasa di bulan Sya'ban tidak penuh 30. Nanti silahkan bisa, kalau mau puasa terus silahkan saged dikurangi 1 hari atau 2 hari ya, supaya tidak sama dengan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib dan itu 1 bulan penuh. Nah, di lain bulan Ramadan, kalau misalkan puasa supaya tidak sama, maka silahkan digangi mungkin 1 hari sehingga menjadi tidak penuh begitu, okay? Supaya tidak sama dengan bulan Ramadan ya. Jadi sing biasa puasa mau puasa penuh ya nanti digangi 1 niku. Jadi misalkan 30 hari begitu, berarti sampai sakit puasanya sampai dengan 29 hari atau dikurangin 2 supaya tidak sama dengan bulan Ramadan ya. Karena Rasulullah sendiri mencontohkan, Rasulullah tidak pernah puasa penuh 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Lalu kemudian kalau yang tidak pernah berpuasa, saya tak puasa sehari saja, nggih boleh, tidak apa-apa. Puasa sehari mawon itu juga boleh. Tetapi ada keterangan lain bahwa nek biasane mboten puasa, lalu kemudian di situ puasanya 16 hari yang ke belakang, maka ini tidak dianjurkan. Jadi puasanya berada di awal. Puasanya di awal. Tetapi yang sudah terbiasa puasa sebelum-sebelumnya, maka ini sakit. Ini boleh. Tapi kalau sing biasane mboten puasa, kok puasa mulai 16 mboten dianjurkan. Jadi tidak. Silahkan ambil yang itu di hari awal sampai dengan pertengahan. Ngoten nggih? Nah, itu untuk puasa di bulan Sya'ban. Nah, ngoten niku. Lalu kemudian wasalisu utawi kang nomor 3. Wasalisu utawi kang nomor 3. Iku fi shaumil Muharram. Iku fi shaumil Muharram ing dalem poso Muharram. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus siyami utawi utamane poso. Afdhalus siyami utawi utamane poso. Luwih utamane poso ba'da Ramadhana ing dalem sause wulan Ramadan. Iku syahrullah apa di mriku? Syahrullah nggih.
iku syahrullahi bulan Allah al-Muharram rupane bulan Muharram. Wa afdhalus sholati utawi luweh utama-utamane salat ba'dal fardhah ing dalem sause salat fardu iku sholatul laili salat wengi. Sholatul laili salat wengi. Yang nomor 3 puasa sunnah yang nomor 3 Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam itu menjelaskan puasa Muharram. Puasa Muharram. Nah, Muharram tadi adalah salah satu bulan yang masuk kategori puasa yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah Muharram. Jadi masuk 4 tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, lalu kemudian Muharram. Ya, jadi 3 yang berurutan mutatalian, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu yang tidak mutatalian, yang terpisah itu adalah Rajab. Nah, jadi bulan Muharram ini dikatakan oleh Rasulullah itu sebagai afdhalus syam ba'da Ramadan. Jadi utamanya puasa. Jadi puasa yang utama setelah bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu sudah jelas, jadi istimewa begitu nggih. Nah, afdhalus syiyam ba'da Ramadan, puasa yang utama setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Ya, puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail, dan sholat yang utama setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Ya, sholat malam. Jadi kalau kita masuk pada bulan Muharram, kapan Muharram? Ya niki tasik Ramadan. Ya berarti berapa bulan lagi? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berarti masih 4 bulan. Ya. 4 bulan sampai, ya, 4 bulan ke depan. Nanti Muharram itu sebagai tahun baru, ya. Tahun barunya umat Islam. Nah, itu bulan Muharram. Maka dianjurkan niki karena bulan mulia begitu, maka dianjurkan juga untuk melakukan puasa. Ya, jadi disunnahkan untuk melakukan puasa. Nah, di bulan ini itu disunnahkan betul atau dianjurkan betul untuk meningkatkan segala amal baik di bulan Muharram niku. Kenapa? Karena di sini status pahala itu juga akan ditingkatkan. Karena masuk pada kategori bulan-bulan yang itu bulan hurum, yang itu dimuliakan oleh Allah. Jadi di bulan Muharram itu status pahala itu akan naik, sehingga di sini dianjurkan untuk meningkatkan amal-amal kebaikan. Di antaranya dengan cara berpuasa. Ya. Di antaranya dengan cara berpuasa. Nah, niku. Jadi puasa Muharram. Jadi kalau kita tahu, oh niki masuk bulan nopo nggih sekarang? Ramadan. Oh setelah niku nopo ya? Syawal. Nah, Syawal juga ada di sana bulan yang itu disunahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ngoten kita tinggal melakukan, mengamalkan, begitu ya. Warabi'u utawi kang nomor sekawan wal khamisulan nomor gangsal. Iku fi shaumi tasu'a wa asyura. Shaumi tasu'a niku berarti puasa tanggal 9 ya. Poso dino tanggal 9 Muharram. Wa asyura berarti tanggal 10 ya, dino tanggal 10 bulan Muharram. Tasu'a
tanggal 9, Asyura tanggal 10. Ya, Asyura dari Asyrah 10. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura utawi poso dina Asyura utawa poso dina tanggal 10 Muharram iku ahtasibu ngarep-ngarep sapa ingsun, iku ahtasibu ngarep-ngarep sapa ingsun alallahi ing ngatasé Gusti Allah ayyukaffira yen to ngelebur napa ngelebur yaumil Asyura as-sanata ing setahun, as-sanata ing setahun ai dosa setahun, as-sanata ing dosa setahun allati qablahu kang ing dalem sadurunge yaumil Asyura. Yang nomor 4 dan nomor 5 itu adalah puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa Tasu'a berarti jatuh di tanggal 9, puasa Asyura berarti jatuh di tanggal 10. Jadi di tanggal 9 dan tanggal 10 itu disunnahkan untuk melakukan puasa. Ya, puasa. Jadi pada tanggal 10, nah niku ada peristiwa sejarah nih. Tanggal 10 itu adalah hari di mana Nabi Musa memperoleh kemenangan dari Raja Fir'aun. Dari Nabi Musa itu selamat, Nabi Musa itu menang, selamat dari Raja Fir'aun. Nah, karena ini ada peristiwa sejarah di situ orang Yahudi ya di zamannya Nabi Musa, orang-orang Yahudi itu memiliki kebiasaan berpuasa juga. Jadi memiliki kebiasaan bahwa itu adalah tanggal yang diagungkan oleh orang Yahudi. Jadi awalnya puasanya tanggal 10 Asyura itu tanggal 10. Lalu karena para sahabat niku nggih selalu kritis juga. Maksudnya para sahabat niku nggih preso mengetahui bahwa tanggal 10 Asyura itu adalah hari yang itu diagungkan oleh kelompok Yahudi, orang-orang Yahudi. Lalu kemudian para sahabat ini tangklet kepada Rasulullah, ya Rasul, ini bukannya hari yang itu diagungkan oleh orang Yahudi. Maka kemudian di situ Rasulullah itu menyampaikan bahwa jika nanti tahun depan Allah masih memberikan usia, artinya jika nanti sampai tahun depan itu Rasulullah masih hidup, maka beliau akan puasa di tanggal 9. Jadi di tanggal 9-nya beliau juga akan puasa, di tanggal 10-nya juga akan puasa. Karena ini tadi, karena sahabat itu menanyakan, ini kan bulan yang diagungkan oleh orang Yahudi, begitu. Nah, kemudian supaya ini berbeda, kemudian Rasulullah menyampaikan demikian. Jadi jika nanti masih hidup sampai tahun depan, jadi ketika nanti saya masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa sampai tahun depan, maka nanti saya akan melakukan puasa di tanggal 9-nya juga.
Sehingga tidak hanya tanggal 10, ya, tidak hanya tanggal 10. Akan tetapi ternyata Rasulullah di tahun berikutnya niku sampun dipanggil oleh Allah. Jadi Rasulullah wafat. Rasulullah wafat sebelum sampai di bulan niki, sebelum sampai di tanggal 9 niku. Lalu bagaimana? Karena ini memang sudah disampaikan oleh Rasulullah, maka ini tetap menjadi sebuah kesunahan. Ya, jadi karena Rasulullah sudah menyampaikannya hal itu. Jadi supaya tidak sama dengan orang Yahudi, maka di sini ditambah dengan tanggal 9. Lalu ada riwayat lain yang mengatakan cara supaya itu tidak menjadi cara yang sama dengan orang Yahudi itu dengan cara ditambah 1 hari sebelum tanggal 10 dan ditambah 1 hari setelah tanggal 10, sehingga tanggalnya menjadi 9, 10, 11. Nah, itu cara diantara cara yang baik, ya, cara yang terbaik untuk melakukan ibadah puasa sunnah di bulan Muharram itu. Jadi tanggal 9, 10, 11. Nek mboten saged 9, 10, 11 ya 9, 10. 9, 10. Nek mboten saged lagi ya minimal puasa salah satu dari niku. Masuk ya dari 3 jadi 2 jadi 1, enggak ada sing blas katut. Ya. Jadi yang baik 9, 10, 11. Nek misalkan mboten saged nggih 9, 10. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah di tahun itu sampun wafat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sampai di sini untuk kegiatan aus kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu, bisa barokah untuk kita bersama. Amin. Monggo kita akhiri dengan maus doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga tidak ada halangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad